Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Tokyo Metropolitan Girls Technical School chapter keempat atau sering disebut juga sebagai Jujutsu Kaisen Zero bagian keempat, di mana di chapter ini cerita terfokus pada pertarungan Geto asli melawan Okotsu Yuta yang akhirnya menyadari kekuatan terpendam miliknya hingga membuat Geto sampai menggunakan teknik kutukan terkuat yang dia miliki. Ya, di sini Geto sampai menggunakan teknik Uzumaki yang tercipta dari 4.461 kutukan. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan Jujutsu Kaisen Zero bagian keempat yang sudah kami bagi menjadi beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, sebagai pembuka cerita, Yuta dan Rika diperlihatkan sedang berusaha untuk menghindari serangan dari beberapa kutukan dengan bentuk menyerupai bentuk bayi yang sudah dilepaskan oleh Geto. Hal menarik kedua, walaupun kutukan Rika tidak diperlihatkan sedang membawa sesuatu saat dia dan Yuta menghindari serangan dari kutukan Geto, ternyata kutukan Rika sudah membawa toge, panda, dan juga maki dengan semacam wadah yang terbuat dari energi kutukan. Lalu sebenarnya di manakah kutukan Rika menyembunyikan semacam wadah ini saat dia dan Yuta menghindari serangan Geto? Dan bila teman-teman memiliki opini tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ketiga, walaupun belum pernah diperlihatkan berlatih menggunakan teknik reverse, tapi uniknya setelah Yuta menyadari kekuatan terpendam yang dia miliki, di sini dia langsung dapat menggunakan teknik reverse untuk menyembuhkan luka toge, maki, dan juga panda. Setelah kutukan Rika mengeluarkan mereka bertiga dari semacam wadah, dan lebih hebatnya lagi, di sini Yuta dapat menyembuhkan luka mereka bertiga dengan mudah. Bahkan kaki kanan maki yang diperlihatkan sudah hancur dapat disembuhkan ke bentuk semula oleh Yuta. Oh ya, sebelum proses penyembuhan selesai, kutukan Rika sempat merebut maki dari Yuta karena dia merasa cemburu dengan perlakuan Yuta kepada maki. Tapi hanya dengan menunjukkan ekspresi marah, kutukan Rika langsung memberikan maki kepada Yuta. Ya, dari sini bisa kita pastikan bahwa kutukan Rika masih memiliki rasa cemburu, tapi tidak ingin dibenci oleh Yuta. Hal menarik keempat, setelah Yuta menyelesaikan proses penyembuhan toge, maki, dan panda, Yuta dan kutukan Rika langsung pergi ke depan Geto untuk melawannya. Dan mereka berdua langsung disambut oleh Geto dengan mengeluarkan puluhan kutukan berbentuk kelabang. Nah, di adegan inilah Yuta kemudian menggunakan salah satu kemampuan miliknya yang dapat meniru teknik kutukan milik orang lain. Di mana di sini Yuta diperlihatkan menggunakan teknik kutukan milik toge yang diturunkan oleh klan Inumaki dengan cara menciptakan sebuah pengeras suara dari energi kutukan. Dan uniknya, walaupun baru pertama kali menggunakan teknik ini, Yuta diperlihatkan dapat menggunakan teknik kutukan milik toge tanpa efek samping. Bahkan efek dari teknik kutukan ini bisa dikatakan jauh lebih besar dari efek yang bisa diciptakan oleh toge. Tapi sayangnya karena dia baru pertama kali menggunakan teknik ini dan belum mengetahui cara mengontrol energi kutukan yang seharusnya digunakan untuk teknik ini, Yuta secara tidak sengaja sudah mengeluarkan terlalu banyak energi kutukan hingga pengeras suara yang dia ciptakan langsung terlihat hancur setelah dia menggunakan teknik toge ini. Oh iya, di sini Yuta membunuh semua kutukan yang berbentuk kelabang milik Geto hanya dengan satu kata, yaitu mati. Hal menarik kelima, setelah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Yuta, Geto mengaku bahwa dia semakin ingin mendapatkan kutukan Rika. Karena kutukan Rika sendiri bisa dikatakan sebagai sumber energi kutukan tak terbatas dan bisa digunakan oleh si pengguna dengan sesuka hatinya. Hal menarik keenam, latar cerita berpindah ke kota Shinjuku dan di sana terlihat bahwa Ichichi sedang berhadapan dengan Mimiko dan juga Nanako. Hingga kemudian ada sebuah flashback yang menjelaskan tentang masa lalu Nanako dan juga Mimiko yang pada saat itu merasa sudah dikucilkan dari masyarakat karena mereka berdua dapat menggunakan teknik kutukan. Hingga pada akhirnya mereka berdua diselamatkan oleh Geto.
Hal menarik ketujuh, salah satu anak buah Geto pengguna semacam tali kutukan yang bernama Miguel diperlihatkan sudah kehilangan setengah tali kutukan miliknya saat berhadapan dengan Gojo yang pada saat itu sudah membuka satu matanya. Namun sayangnya saat Gojo diperlihatkan sudah mulai serius dengan satu mata yang terbuka, latar cerita kembali berpindah ke SMA Jujutsu. Hal menarik ke-8, Yuta dan Rika bersiap untuk melepaskan serangan jarak dekat kepada Geto, hingga membuat Geto diperlihatkan mengambil salah satu senjata andalan Toji dari kutukan yang sebelumnya dimiliki oleh Toji. Ya, kutukan milik Toji atau ayah Fushiguro yang digunakan untuk menyimpan senjata saat ini sudah berpindah tangan dan dimiliki oleh Geto. Hal menarik ke-8, pertarungan jarak dekat antara Geto dan Yuta dimulai. Dan dari adegan pertarungan ini bisa kita simpulkan bahwa Geto memiliki teknik bertarung dan pengalaman yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Yuta. Ditambah lagi Geto dapat mengeluarkan kutukan dengan sesuka hatinya saat dia bertarung. Tapi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Yuta serta dukungan dari kutukan Rika, Yuta diperlihatkan dapat menandingi kemampuan bertarung jarak dekat milik Geto, hingga membuat Geto sempat terkena bukem mentah dari Yuta. Sesaat setelah Yuta menghancurkan pedang miliknya sendiri karena Yuta tanpa sengaja sudah menyalurkan energi kutukan dengan jumlah yang terlalu besar ke dalam pedang miliknya. Hal menarik ke-9, setelah mendaratkan bukem mentah ke muka Geto, Yuta mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh penyihir Jujutsu di luar SMA Jujutsu. Tidak hanya itu, Yuta juga mengatakan kalau dia tidak tahu apakah yang dilakukan oleh Geto adalah perbuatan yang benar atau salah. Dan satu-satunya yang dia tahu hanyalah dia ingin bisa tetap berteman dengan Maki, Panda, dan juga Toge yang sudah mengatakan kalau Yuta layak untuk hidup. Ya, intinya dia tidak peduli dengan dunia luar dan tidak peduli dengan penilaian orang lain, asalkan dia tetap bisa melindungi dan berteman dengan Toge, Maki, serta Panda. Hal menarik ke-10, setelah melihat sendiri kekuatan dari Yuta, Geto yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat spesial kemudian memutuskan untuk mengeluarkan salah satu kutukan tingkat spesial dan memutuskan untuk menggunakan teknik terkuat miliknya yang bernama teknik kutukan Uzumaki, di mana teknik Uzumaki yang digunakan oleh Geto di sini tercipta dari 4461 kutukan milik Geto. Kemudian setelah Geto menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki, Yuta pun memutuskan untuk melepaskan batas kekuatan yang dimiliki oleh kutukan Rika dengan mengorbankan hidupnya sendiri, hingga membuat Yuta dapat menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Dan setelah kedua sisi menunjukkan kekuatan penuh mereka, Geto dan Yuta pun mengadu serangan terkuat yang mereka miliki, dan terciptalah sebuah ledakan besar di tengah-tengah SMA Jujutsu. Ke-11, setelah Geto dan Yuta mengadu serangan terkuat mereka, di halaman selanjutnya diperlihatkan bahwa Geto sudah kehilangan tangan kanan dan sedang berusaha untuk melarikan diri. Tapi tanpa dia duga, dia malah bertemu dengan teman dekatnya sambil berkata, "Kau terlambat, Satoru." Lalu dari percakapan Geto dan Gojo bisa kita simpulkan 3 hal. Pertama, Gojo sudah mengetahui kalau Geto sudah menyiapkan rencana agar semua anggota atau keluarganya bisa melarikan diri dari kekacauan di Shinjuku dan juga Kyoto. Kedua, walaupun Geto berada di sisi yang berbeda dengan Gojo, tapi sebagai teman dekat, Gojo sangat mempercayai Geto kalau Geto merupakan seorang penyihir Jujutsu yang tidak akan membunuh penyihir Jujutsu muda tanpa alasan yang jelas. Ketiga, Geto sudah menyadari bahwa Gojo sengaja mengirim Panda dan Toge agar kekuatan terpendam milik Yuta bisa bangkit saat melihat Geto mengalahkan semua teman-temannya. Dan satu-satunya hal yang masih mengganjal di pikiran kami, sebenarnya apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Gojo hingga membuat Geto memasang wajah terkejut heran dan tersenyum ramah sebelum Gojo membunuh Geto. Ke-12, berbeda dengan Geto yang mendapatkan luka yang serius setelah mengadu serangan terkuat, Yuta hanya diperlihatkan sempat kehilangan kesadaran.
Dan saat dia membuka mata, Yuta mendapati kalau Maki, Panda, dan Toge sudah ada di depannya. Lalu saat dia melihat kutukan Rika, Yuta mengingat bahwa dia sudah berjanji untuk memberikan hidupnya kepada kutukan Rika. Tapi saat dia sudah siap untuk memberikan hidupnya, wujud dari kutukan Rika kemudian berubah menjadi wujud seorang gadis kecil bernama Rika Orimoto. Dan di saat itulah kemudian muncul Babang Gojo sambil mengucapkan selamat kepada Yuta yang sudah berhasil melepaskan ikatan kutukan Rika. Tidak hanya itu, lewat penjelasan Babang Gojo bisa kita simpulkan 3 hal menarik. Pertama, Rika sama sekali tidak pernah mengutuk Yuta, namun sebaliknya Yuta lah yang secara tidak sengaja sudah mengutuk jiwa Rika hingga membuat jiwa Rika terikat ke dalam wujud kutukan, di mana Yuta sudah secara tidak sengaja mengutuk jiwa Rika di hari kematian Rika. Kedua, menurut penjelasan Gojo, Yuta merupakan salah satu keturunan dari Sugawara no Michizane, atau dengan kata lain, Yuta adalah salah satu kerabat dari keluarga Gojo Satoru. Ketiga, karena Yuta sudah melepaskan ikatan Master and Servant, serta karena Rika sebagai orang yang dikutuk tidak memberikan hukuman kepada Yuta sebagai si pengutuk, maka proses pelepasan jiwa Rika pun bisa dikatakan selesai. Hingga pada akhirnya Rika pun diperlihatkan menghilang setelah dia mengucapkan kata perpisahan kepada Yuta. Lalu cerita dari Jujutsu Kaisen Zero pun ditutup dengan 2 hal menarik. Pertama, pernyataan Gojo yang menyatakan bahwa Geto adalah satu-satunya sahabat terbaik yang dia miliki. Dan kedua adalah Yuta yang diperlihatkan tersenyum masih mengenakan cincin dari Rika. Sekian dari kami and see ya.